kalau hanya satu ronde yang hanya rondenya berlangsung 3 menit ya belum merasakan apa-apa. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan kamu subscribe dulu, like, comment, dan juga share video ini. Karena di dalam channel YouTube ini kita akan berbincang-bincang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, dengan cinta, dan tentu saja tentang relationship. Halo, Nurul Baharudin di sini. Kalau manusia, kalau kita melakukan hubungan intim itu kan ada yang melakukannya beberapa ronde ya, ada yang 1 ronde, 2 ronde, bahkan ada yang 3 sampai 4 ronde ya. Atau kalau dibilang rata-rata ya mungkin 1 atau 2 ronde ya. Tapi jika ditanya mana sih yang lebih memuaskan gitu ya, 1 ronde saja atau 2 ronde, mana yang lebih memuaskan? Karena mayoritas laki-laki jika hanya 1 ronde itu gimana ya, itu berlangsungnya kurang dari 3 menit loh, 3 sampai cuma kurang dari 3 menit. Bayangkan penetrasinya cuma 3 menit. Jadi kalau laki-laki puas atau tidaknya ya nggak tahu. Tapi kalau perempuannya bagaimana sih, di penetrasi 3 menit bisa puas ya? Kalau secara logika perempuannya saya rasa tanpa saya membaca atau tanpa saya survei, saya bisa yakin bahwa kalau hanya 1 ronde yang hanya rondenya berlangsung 3 menit ya belum merasakan apa-apa. So saya akan membacakan sebuah artikel yang diliput dari liputan6.com. Inilah website favorit yang menguatkan sebenarnya, yang menguatkan pendapat saya terkait hal itu, baik dari sisi wanita ataupun pria. Dari sisi kepuasan, mana yang lebih memuaskan, 1 ronde ataupun 2 ronde. Di sini dikatakan bahwa berhubungan seks ronde kedua ternyata lebih memuaskan ketimbang ronde pertama. So ya, kalimat pertama yang saya bacakan itu sudah langsung menguatkan pendapat saya ya. Curahan hati, oke. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pria yang berusia 23 tahun asal Inggris. Aku berpikir ketika ronde pertama berhubungan seks, semuanya hanya akan berakhir dalam hitungan detik. Ya, saya tadi di awal mengatakan bahwa ronde pertama berlangsung kurang lebih mungkin hanya 3 menit, tapi di sini dia katakan hanya dalam hitungan detik. Oh my god. Lembek sekali Anda ya. Dan kemudian di sini dilanjutkan bahwa namun jika aku membujuk pasangan untuk masuk ke babak kedua, aku dapat tampil selama 1 jam lagi tanpa masalah. Ini pengakuan yang unik sih, pengakuan yang aneh banget. Bagaimana mungkin ya, di ronde pertama hanya berlangsung beberapa detik, tapi di ronde kedua bisa berlangsung 1 jam tanpa masalah. Ini terlalu gapnya ya, perbedaan angkanya terlalu banyak lah. Saya jadi dari sisi sekarang, dari sejauh kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang saya baca, dari sini saya kurang percaya siapa yang dia katakan ya. Dan aku mencoba untuk menjadi pasangan yang baik sehingga dia juga mendapatkan pasangan. So ini harus diapresiasi ya. Dia mengatakan bahwa kalau ronde pertama hanya berlangsung beberapa detik, jadi kayaknya baik aku ataupun pasanganku itu belum puas ya. Namanya aja beberapa detik, lo mikir dong, beberapa detik dimasukin mana bisa puas. Kemudian di sini, walaupun begitu ia merasa lebih baik jika bisa mengendalikan klimaks. Artinya pada ronde kedua berhubungan seks, klimaks dapat dikontrol dengan penuh. Ronde kedua bisa dikontrol dengan penuh, bisa mengambil kendali. So kenapa kalau ronde pertama tidak bisa mengambil kendali gitu? Kalau kita mencoba untuk melogikakan gitu ya, mungkin kalau di ronde pertama itu masih diliputi dengan nafsu yang menggebu-gebu, nafsunya sampai di ubun-ubun gitu kan. Jadi ketika penetrasi itu lebih cepat keluar, tidak bisa dikendalikan dengan tidak bisa dikontrol dengan sepenuhnya. Tapi kalau ronde kedua ternyata itu lebih bisa dikontrol gitu. Kayak mungkin karena nafsunya sudah tidak semenggebu-gebu pertama kayaknya ya. Hanya kira-kira saja, tapi di sini di artikel saya apresiasi bahwa ternyata laki-laki ini yang berusia 23 tahun dari Inggris ini tidak memikirkan diri sendiri. Dia ingin 2 ronde itu karena dia merasa bahwa pasangannya juga berhak untuk puas. So ya, kita harus apresiasi dari sisi itu. Tapi kalau dari ronde pertama dia bilang cuma beberapa detik, ronde kedua bisa 1 jam, itu yang aneh sih. What do you think guys? Poin mana yang menurut kalian masuk akal dan poin mana juga yang menurut kalian aduh what the fuck, it's like lu ngomong apa sih? Oke guys, saya rasa demikian dulu untuk video kali ini. Thank you so much for watching this video until the end. Tujuh kandungan kalian dengan subscribe channel YouTube ini.